saya dikasih waktu 2 tahun. Kalau misalnya kamu tidak bisa berprestasi, kalau misalnya kamu tidak bisa dapat sponsor, kamu berhenti balap. Kalau lu jadi pembalap belum pernah nabrak, lu nggak mungkin kenceng. Gitu Gimana ya. caranya kan? Paling parah saya pernah hampir mati. Hah? Pernah ngerasain 5 menit di dalam air nggak? Saya 5 menit di dalam air? mobil kebalik. Ada di Instagram saya waktu itu tahun 2000. Race Channel sekalian kita mau podcast sama salah satu yang berpengaruh nih dalam dunia perselaloman. Bro, untuk podcast harus dipakai apa enggak? Oh nggak tahu, harusnya sih kalau misalnya udah negatif semua nggak apa-apa ya kan? Kita nggak usah ya, biar kelihatan gitu muka gantengnya ya nggak sih? Oke. Bro Putu selaku apa ya, influence dalam Bukan juga ya, otomotifan. kita orang biasa. Wah, merendah. Oke. Ini mau tanya-tanya nih bro, mengenai kehidupan. Karena kita sekarang ada di channel Masih Inget Nggak? Nah, gitu di channelnya Race Channel. Jangan lupa ya nanti subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian. Kita ini langsung mewawancarai salah satu influence dalam hal perotomotifan di Surabaya. Terutama di perslaloman mungkin ya. Ya mungkin kalau lebih tepatnya di slalom, gymkhana, speed off-road ya kan. Woi, semua diborong bor. Ya memang basicnya kan memang awalnya dari slalom ya bro ya. Terus habis itu lanjut ditawarin speed off-road 2 kali berturut-turut, saya nggak mau. Kenapa tuh? Ya awalnya waktu itu gara-gara kejar-kejaran poin kejuaraan nasional ya kan. Daripada saya berangkat speed off-road terus poinnya sampai tengah-tengah hilang ya kan, atau kita kalah. Karena kalau slalom memang fight-nya tipis banget ya, kita salah dikit aja kita off 1 seri udah selesai sudah. Akhirnya saya nolak sampai 2 kali. Terus habis itu yang ketiga ya oke lah tahun depannya kan, apalagi yang kontak juga orang yang bukan main-main ya di dunia otomotif Indonesia. Jadi diminta ya, diminta untuk diminta berangkat. Itu lu mau berangkat nggak? Ngapain lu? Speed off road? Kapan? Lu Kemis pokoknya harus ada di Batu Licin. Wih. Oke. Kelihatannya gue tahu nih siapa yang minta kalau udah berhubungan dengan Batu Licin. Iya kan? Lu Kamis harus ada di Batu Licin, bisa nggak? Bentar ya Om, saya izin kuliah dulu karena waktu itu masih sekolah spesialis. Ini ngomong-ngomong nih, dia ini juga seorang dokter gigi. Ya. Nah kan, bener kan? Seorang dokter hobinya otomotif, itu jarang banget loh. Jarang banget beneran. Jarang, memang kebetulan ya dokter gigi yang pernah mencapai tingkat. Jadi pembalap kan ada pemula, sidit B, sidit A. Sidit A itu unggulan teratas nasional. Udah top lah pokoknya ya. Ya kalau misalnya kita ngomong lu pembalapnya itu doang lah, kayak kita tim sirkus lah. Seluruh Indonesia yang main cuma itu doang yang bisa menang kan gitu. Iya betul. Ya dokter gigi ya waktu itu cuma saya sendiri, sekarang juga sampai sekarang ya rasanya. Sampai sekarang. Jadi, seorang dokter bisa menjadi seorang pembalap sidit A, Bas. Iya kan? Iya, sampai waktu itu saya sampai juara 2 nasional speed off-road. Itu 1 tahun ya. Wih, Terus habis itu keren. juara di gymkhana di Malaysia, di Jepang. Akhirnya dosen-dosen saya maklum dong akhirnya. Lu mau balap ya? Iya dok, mohon maaf saya izin hari Kamis. Ya udah, Senin pokoknya kamu harus masuk. Susulan. Ya intinya kalau misalnya sekolah spesialis memang kita ditargetkan pasiennya harus selesai kan gitu aja. Oh gitu ya. Masalah kamu mau liburan berapa kali pun terserah. Ya harusnya nggak boleh ya kan. Cuman ini yang spesial buat dia. Woi keren banget. Lah Bro Putu ini aslinya Bali bro. Saya setengah Bali. Setengah Bali. Setengah mana lagi? Saya Bali Kawi. Jadi sebenarnya keluarga saya dari Bali ya kan. Waktu ibu saya hamil masih di Bali semua sampai hamil 8 bulan ya kan. Bulan 9 pindah ke Surabaya, lahiran di Surabaya. Oh jadi separuh-separuh memang ya? Ya memang akhirnya 8 bulan di Bali ya kan, lahirnya di Surabaya. Wah, sampai sekarang gitu. Ini salah satu anggota Surabaya 90s loh guys. Jadi kita mesti berbangga kalau seorang Bro Putu masih menyempatkan waktu berkumpul dengan komunitas kita. Enggak lah, kalau untuk Surabaya 90s kan pasti sempat lah ya. Mantap.
tentang otomotif nih. Kemarin kalau nggak salah, Bro Putu ini mobilnya dibeli sama Andre Taulani ya? Iya. Itu mobil apa bro? Bisa diceritain nggak bro ceritanya tuh? Oh iya, lupa, saya harusnya bawa kaosnya itu. Nah kan, punya kaosnya dia bro. Iya, karena waktu itu mobil itu hits banget ya kan. Jadi memang mobil itu sebenarnya Om Andre Taulani itu sudah ngejar mulai tahun lalu, bro. Oke. Jadi waktu tahun lalu waktu itu saya lagi di Batam ya, ada. Masih belum bosen tapi. Ya, karena waktu itu saya nggak di Surabaya dan waktu itu juga lagi syuting kan di Batam. Atau enggak waktunya belum pas. Ya, karena waktu adalah uang, ya kan. Waktunya belum pas, ya kan. Waktu itu ditawar. Nah, memang kalau ditanya kenapa kamu jual, sebenarnya saya nggak jual ya kan. Di telepon ditawar sekian duit lah kan gitu kan. Dan itu duit semua bro. Sekian XXX gitu ya bro. X-nya Banyak. waktu itu belum banyak. Oh belum banyak. Digitnya waktu itu kurang digitnya ya kan. Oke, jadi belum serak ini nanti. Iya, kalau digitnya kurang mah kita masih belum lah kan gitu Jual kan. mahal. Kita jual mahal, artinya saya buka harga yang notabene dalam tanda kutip pada saat itu nggak masuk akal bro. Oke, Ya kan? Terus. Dan waktu itu cuman waktunya 1 tahun nih misalnya saya buka harga cuman ke Om sama ke satu lagi teman saya yang ngejar, dan saya tahu banget kalau mereka berdua sebenarnya oke aja dengan harga segitu, cuman ya mereka kan antara psychological value kan gitu kan, kalau Betul. sudah digitnya lebih ini kan kayak ini bukan mobil mainan lagi nih ceritanya Iya kan. betul, ini mobil bener-bener kolektor. Nah akhirnya Kalau nggak salah mobil itu cuma ada berapa ya bro ya? kalau full papernya ya itu pastinya kisaran 7 ke bawah, 7 unit ke bawah seluruh Indonesia. Karena R2 apa? ya yang SW20 ya, kalau Oh, AW11 oke. banyak. Banyak ya? Banyak. Nah ini tipe-tipenya mesti dijelasin. Ya, jadi kalau MR2 itu ada 3 tipe keluarannya. Jadi AW11 itu adalah MR2 tahun 80-an dan AW11 itu yang kotak, yang paling kecil. Yap, tahu. Nah, kalau misalnya tanya untuk otomotif historinya, AW11 itu sebenarnya Toyota develop untuk rally, bro, sebenarnya. Oke. Jadi memang Toyota waktu itu tahun 80-an dia mau mencari sesuatu untuk rally, dan waktu itu kan mobilnya masih penggerak kayak Peugeot 205. Yap, Mesin belakang kan, yap. penggerak belakang kan. Nah, Ya, mereka betul. mengembangkan ke sana. Dan waktu itu regulasinya berubah. Akhirnya mereka memberhentikan itu. Akhirnya ke tahun 90 larilah proyek itu ke Celica. Oke. Nah, Iya, iya. MR2-nya mereka lanjutkan ke SW20. SW20. Ya, SW20 start tahun 91. Itu dia untuk track use. Track lurus. Track use. Oh, track use. Oke. Sepang, Suzuka. Oke. Jadi waktu itu paling hits lah seantero Jepang, namanya Japan GT. Cakep. JGTC, ya kan, orang sekarang ngomong JGTC. JGTC betul. Ya kan, itu famousnya JGTC. Jadi kayak kiblatnya otomotif Jepang pada saat itu yang membawa nama Jepang menggila itu sebenarnya JGTC itu. Cakep. Dan MR2 adalah sang juara JGTC 2 tahun. Cakep. Makanya itu dia menjadi salah satu barang yang langka Icon. ya bro, legend ya. Di Jadi balapan dia udah menang 2 kali. Ya, balapan terbesar. Terbesar lagi ya. Nah, dan waktu itu memang yang pernah menang 2 kali adalah MR2 Toyota, GTR R32, terus Toyota Supra di yang GT500 Toyota Supra, dan yang 2 kali terakhir adalah MRS yang saya punya sekarang. Wih, MR2 yang generasi saya terakhir. punya sekarang itu yang gak enak, sakit. Di bawah bro. Ada itu si merah tuh di sana. Si merah ada lagi parkir bro di sana. Nanti bisa diliput ya kameramen yang nanti bisa bawa ke sana ya. Ya. Jadi Biar ceritanya di sinematik biar kelihatan tuh mobilnya cakepnya kayak apa. Oke masih bro. standar tapi sekarang bro. Kenapa? Masih standar. Masih standar. Sama kayak MR2 dulu saya waktu Masih standar. malu-malu ya. Iya, waktu standar dulu nggak ada orang yang mau megang bro. Oke. Orang dulu dijual 600 nggak ada yang mau beli. Sekarang Waktu itu orangnya bilang udah 400 nggak ada yang mau beli bro. Waktu itu masih culun soalnya kan. gila keren habis. Itu mengenai hobi otomotif. Sekarang mengenai kita coba flashback ke kehidupan. Orang-orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan itu siapa bro? Selain orang tua ya. Orang tua pastilah. orang tua nggak pasti mungkin ya. nggak, iya Orang tua pasti. Cuman aku tuh kepingin yang kayak orang-orang yang membuat kamu berhasil, atau siapakah, atau yang berpengaruh lah buat kamu, atau patokan
kamu balapan dengan siapa, nah gitu loh. Oke, jadi memang banyak sebenarnya orang yang berjasa di kehidupan saya ya kan, dan keberuntungan itu salah satunya, dan banyak juga kekalahan-kekalahan yang saya alami bro. Jadi memang awalnya itu memang saya disupport sama orang tua untuk balap. Saya dikasih waktu 2 tahun, kalau misalnya kamu tidak bisa berprestasi, kalau misalnya kamu tidak bisa dapat sponsor, kamu berhenti balap. Langsung digituin ya? Iya, oke. Jadi kalau mau serius, kalau enggak sekalian. Enggak usah sekalian. Jadi kalau aturannya 2 tahun, kamu mau mobil apa? Dan waktu itu juara nasionalnya Honda Jazz. Saya ikutin Honda Jazz, saya mau spek kayak Jakarta, uangnya nggak cukup. Oke, tapi minimal bisa lah untuk fight. Itu kasih waktu 2 tahun, kemudian habis itu kalau nggak dapat sponsor, quit, atau kamu dapat nilai C dalam kuliahmu, kamu berhenti. Susah hidupnya bro. Wow, tantangannya penuh ya? Tantangannya penuh, jadi habis itu baru saya kenal-kenal orang di dunia motorsport, dan alhamdulillahnya sih di slalom ini teman-teman memang saling support ya, pembalapnya itu saling support. Jadi bukan berarti kalau kita fight di lapangan, di pinggir lapangan kita gontok-gontokan, enggak. Justru tambah lebih akrab ya? Kita kayak tim sirkus aja jadinya, kita keliling, orangnya sama. Memberikan entertain ke masyarakat, ya, dan kita ketemunya pasti orang yang itu aja, jadi kita kenal. Dan pada saat itu saya baru ketemu, awalnya saya ketemu 2 sosok, kalau kita ngomong di sosok otomotif yang paling berjasa bagi kami selama ini, bukan saya saja sebenarnya, bagi kami itu almarhum Pak Arifun. Beliau adalah dulu kepalanya Pertamina Region 5, Pertamina Fastron, dan sekarang udah almarhum. Dia ngasih sponsor pertama kali? Itu awalnya, ngasih sponsor Fastron. Waduh, akhirnya selamat dari ancaman orang tua. Jadi benar-benar, waktu itu Aciles dulu, memang yang angkat Aciles Indonesia. Cuman yang benar-benar ngangkat kita continuous, mas, saya pengen membawa otomotif Surabaya dong, teman-teman gimana? Lu balapan saya support ya kayak gitu. Memang beliau memang top ya, sampai membawa bertahun-tahun. Terus sampai saya ketemu juga 2 sosok haji terbesarnya otomotif ya. Yap. Bisa ditebak kan? Bisa. Jadi haji pertama itu saya mengirim mobilnya Haji Gadam ke Malaysia untuk balapan di Sepang. Waktu itu R35-nya yang istilahnya The Tiger ya. Wish. Dan ceritanya itu sampai, kalau sekarang ya orang ngomongnya itu dongeng lah. Cuman dia keluar sekali terus hilang. Tapi memang namanya memang terdengar di Sentul memang terus. Dan satu lagi yang paling berjasa membawa saya jadi juara 2 Speed Off-Road Nasional, ya tidak lain tidak bukan Haji Sam. Itu yang minta ini ya bro ya, yang minta hari Kamis kamu harus sampai di Batu Licin. Jadi sebenarnya itu lucu sih bro. Jadi Haji Sam itu ada cerita apa? Iya, cerita apa? Haji Sam itu pengen balap, pengen ngajak teman-temannya balap, ya kan? Terus? Nah saya bukan temennya. Dikasih tantangan. Ring satunya siapa? Om Hari, Pak Weli, Om Atuy, ya kan? Nah, lu siapa tuh? Putu ini aja Haji. Oh, ya telepon Putu, suruh balap. Gitu. Enak ya kalau ngomong. Telepon Putu suruh balap. Belum tahu kan ceritanya gimana saya dikirim ke Batu Licin. Gimana? Putu suruh balap. Hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis dia harusnya di sini. Oke. Mobil siapin punya Pak Bekal Udin ada. Oke. Mobil itu dikirim dari US pada saat itu. Dan seleranya tulisannya sudah John Deere Racing Team. Wush. Yang tulisannya sudah buat orang lain geder kan. Betul. Terus saya disuruh, Om, ada baju balap ada nggak? Ada. Helm ada? Ada. Intercom ada? Nggak ada Om, saya kan nggak ada intercom. Helm balap FIA? Enggak. Beli. Enak ya? Iya beli, disiapin ke Batu Licin ya kan. Terus habis itu saya berangkat ke Batu Licin gimana? Kamu kontak nih orang, minta pesawat ke Banjarmasin. Mereka titip Gregus Vodka. Oke, dibawain Gregus Vodka. Kita throttle-nya semua ditata. Ini kita nggak sempet melatih teman-teman baru. Dan efeknya ketika kita sampai Sidit A, memang nggak ada penerusnya bro. Jadi musim mulai memupuk ya? Nah sebenarnya terlambat. Sebenarnya waktu itu terlambat, cuman sudah nggak apa-apa lah. Oke, kita ada penerus, saya sudah ada beberapa, dan sekarang Mas Binar dengan Zero Trip Racing School-nya ya. Jalan terus ya, Dim? Ya, harusnya Mas Binar juga membuat Zero Trip Racing School itu sebenarnya tujuannya untuk mencari bibit-bibit baru. Karena sekarang ada kelasnya
nasional under 23 tahun itu dipinjemin mobilnya bro. Oh enak ya. Jadi nggak perlu modal mobil sendiri kayak dulu kan gitu. Sekarang udah lebih dibina. Iya, memang mereka membina karena mereka tahu kalau misalnya kita juara slalom di Indonesia ya, kita juara satu Asia 3 tahun berturut-turut bro. Wow. Asik. Terus aku mau tanya ini, masih ingat nggak hal-hal buruk yang pernah terjadi waktu slalom atau apa? Mungkin buruk dan lucu ya, mungkin aku nggak tahu ya. Paling Atau dalam tanda kata pernah kayak mohon maaf kecelakaan atau gimana, pernah nggak bro? bukannya mohon maaf ya bro ya. Kalau lu jadi pembalap belum pernah nabrak, lu nggak mungkin kenceng. Gitu Gimana ya. caranya kan? Kita harus push to the limit ya kan. Kita nggak tahu limitnya di mana sampai kita kecelakaan. Bener Oh nggak? gitu ya. Mau itu spin lah, mau itu overslide lah, itu saya sudah ngomong itu sebagai kecelakaan. Itu miss. Yap. Paling parah apa paling ringan nih? Paling parah aja. Paling parah saya pernah hampir mati. Hah? Pernah ngerasain 5 menit di dalam air nggak? Saya 5 5 menit di dalam air? mobil kebalik. Ada di Instagram saya waktu itu tahun 2014 sama 2013. Jadi ceritanya saya waktu itu lagi kejar-kejaran juara nasional, kurang 2 seri. Saya dengan juara nasionalnya selisihnya 3 poin. Artinya siapapun yang juara 1 dia akan menjadi peringkat 1 Pemenangnya. nasional. Waktu itu saya minta research mobil itu di Surabaya. Oke. Dan waktu itu ketika di research saya pendekin sama Om Ananto dan kawan-kawan, mesinnya trouble. Cuman saya push, udahlah coba suspensinya di kejuaraan daerah sprint rally Yap. Jatim. Otomatis saya peringkat 2 nasional, saya nomor start 1. Nomor start 1 itu adalah pembalap terkencang di Jawa Timur. Oke. Nomor start nomor 1. Jadi kayak start kehormatan lah kan gitu. Wah, keren. Dan waktu itu saya masuk kayak empang gitu bro. Jadi itu jalannya ada 2 tuh. Jalannya ada 2 bercabang dan itu tumbuh-tumbuhan yang saya ngeliatnya tengah ini mungkin ya gravel juga. Treknya ambil kanan terus ambil kiri dan dia change dari gravel ke kerikil. Dan Itu rally ya, itu rally. Itu rally saya pakai UTV waktu itu. Nah untuk full lock dia gampang spin. Jadi waktu itu mobilnya melintir. Asumsi saya di balik tumbuhan ini adalah tanah. Jadi langsung diterusin gitu. Saya terusin aja. Ban kiri saya ngelewatin tumbuhan itu. Masuklah ke empang Ternyata isinya air. dan langsung jembalik. Dia kebalik. Oke. Dan kebalik itu yang menyelamatkan saya balaklava. Jadi dengan adanya balaklava saya nggak bisa tarik nafas Iya, dari kalau hidung. balaklava itu basah, dia tambah nggak bisa dihirup. Nggak bisa dari hidung. Iya. Saya bisa nafasnya dari mulut. Nafasnya dari mulut. Dari mulut. Ketika saya nafas dari mulut, paru-paru saya nggak keisi air, masih Oke. bisa ketelan. Nah, akhirnya saya dapat udara. Setiap kali saya nelan air, saya ngerasa dapat udara. Nah, itu awalnya saya kebalik posisinya gini bro, kebalik kepalanya di bawah, Itu kecelup gini kan ya? kecelup di TV-nya gini dan itu 5 mobilnya. menit? Ada 5 menit karena waktu itu timnya Lama. menyelamatkan saya, timnya Rizal Sungkar. Langsung dibalikin ya? Tapi jauh, enggak dibalikin, dia lari masuk ke sana. Saya emang posisinya kebalik ya. Jadi kalau saya sekarang sama Om Rifat sama Om Rizal ya yang ngobrol. Lu hampir mati lu waktu itu lu kalau nggak kuat nolongin lu ya kan? Ya, Wih keren abis. saya memang kita rilis safety belt memang waktu itu memang semua mobilnya kan memang proper ya. Jadi ketika rilis saya baru ngerasa oh ngambangnya ke sini nih. Begitu ngambangnya ke sini saya Nendang. nggak sengaja waktu itu memang nggak tahu nih keluarnya mana kan gelap kan. Saya pakai balaklava sama pakai bluetooth. Jadi saya masih kelihatan ini coklat semua. Nah kaki ini saya ada kena apa roll bar, rasa nih kena roll bar. Cek, roll bar nih keluar nih kaki. Saya tarik ini, waktu keluar ditarik sama krunya Rizal itu. Udah langsung ditarik dari belakang. Itu ada tuh di waktu itu saya masih simpan footage-nya di YouTube. Ada di YouTube saya kan. Betul. Tapi memang saya sekarang nggak pernah posting YouTube lagi, cuman waktu itu memang posting itu cuma untuk saya ngafalin track yang kayak gitu-gitu. Keren. Jadi udah banyak ya istilahnya kejadian yang nggak enak sampai kejadian yang enak udah pernah dialami semua nih bro. Iya, cuman memang yang membuat saya seperti ini sebenarnya ya dunia otomotif itu bro. Jadi mengajarkan spirit of competition. Gimana saya mau jadi seorang spesialis, lu mau jadi yang biasa-biasa nggak bisa. Saya harus menjadi yang oh ini bisa belajar yang ini, oh ini bisa seperti ini, itu semua
kebentuk banyak, gitu. belajar banyak dari seorang champion yang istilahnya hampir mau mati juga udah pernah, ya kan? Kurang apa coba? Sebagai juara tercepat di Jatim juga sudah pernah, dan orangnya pun nggak sombong sama sekali. Saya tahu sendiri Bro Putu ini gimana, dan keren abis. Gitu. Kalau misalnya nih dikasih satu kali kesempatan, kepingin balapan apa? Yang belum pernah nyoba. Jadi penasaran nih kan, semuanya udah pernah coba, tapi pastilah ada yang belum nih. Ada yang belum. Sebenarnya ya ada yang belum. Cuman saya memang kalau misalnya tanya ya, misalnya saya zero nih ya, best balap di seluruh dunia, tetap saya pasti bilang rally atau speed off road. Rally sebenarnya speed off road ini kan rally cross, tahu kan? Karena startnya kanan kiri nih, Iya, satu keren jumping satu bawah kan. Betul, gitu. keren banget itu. Dan itu kita ngomongnya sprint rally, sama lah. Dan itu sebenarnya sampai sekarang nih, kalau misalnya tanya, lo mau balap Sentul kah? Saya nggak ingin. Ya kenapa? Karena tracknya itu, dan menurut saya four wheel turbo dengan slide seperti itu, dengan dirt, dengan jumpingnya seperti Yang itu. seperti terjadi di Bambang. Bang Iya, Sud. Bang Sud itu ya. Itu memang Itu itu bener-bener menurut saya adrenalinnya ini laki banget nih. Kan? Wih. Keluar track itu bener-bener sudah gila kotor banget ya. semua, debu semua, dan saya benar-benar ngerasain saya harus latihan fisik itu gara-gara itu. Cuman satu yang saya nggak pernah, bro. Apa itu? Saya sampai sekarang tidak pernah merasakan juara nasional. Jadi saya kalau total poin nasional ya, 1 tahun pemula saya runner up pemula nasional, naik ke Sidit B. Ya. Sidit B juara 2 pemula nasional. Waktu itu juara satunya Radit, Jangkar Miring. Iya, betul. Nah, habis itu saya speed off road juara 2 nasional. Saya di Sepang Malaysia baru pernah fastest dan champion. Saya Indonesia, saya belum pernah sekalipun saya juara 1. Aneh ya, aneh. Padahal 2 terus. Gila memang. itu efeknya apa bro? Apa rival lu jago banget atau gimana bro? Menurut penglihatanmu? Karena memang gini nih, ada cerita lucu waktu itu saya, mungkin si Angga, si Radit juga ingat lah. Kejuaraan pemula nasional, ini kejuaraan bergengsi nasional kan. Itu saya dengan dia tuh selisih kalau nggak salah 4 poin di seri terakhir. Dan juara 1 itu poin 25, juara 2 itu poin 20. Artinya siapapun yang juara 1 di seri terakhir dia adalah juaranya. Dan kejuaraan seri terakhir itu di Surabaya tuh. Gila Kandang kan? ya, kandang sendiri Kandang, pada- sama-sama kandang. Nah, terus? Jadi benar-benar pada saat itu oke lah kita fight, dan kita sebenarnya teman kan. Ya, tapi fight beneran fight, dan hit 1 dia menang sama saya 0,7 detik. Wah, pusing saya. Hit 2 saya menang sama dia 0,5 detik, bro. Jadi 0,2 detik membuat dia juara 1 nasional. Oh my god, Gila kan? sakit hati. Jadi kalau misalnya, kamu kalah skillmu sama lawanmu 0,2 detik. Enggak sih, itu bukan masalah kalah menang. Kalau menurutku sih itu faktor hoki itu bro. Itu faktor hoki. Faktor hoki itu. Sama- Cuma tinggal mendaratnya ban terlalu Iya. banyak apa enggak, udah gitu aja. 0,2 detik kita cari di stopwatch susah loh. Susah bos. Kalau kita zaman dulu masih kecil kan sering tuh pakai jam. Nah. Cetek gitu, dikit-dikitan. Susah bro. 0,3 kan keluarnya. 03, 06 pasti gitu. Jadi emang speed off road pun sama. Saya waktu itu ketika saya kecelakaan itu selisih poin sama juara 1 nasionalnya itu selisih 3 poin. Dan ketika saya kecelakaan mobil saya rusak. Oke. Mobil saya rusak, saya pakai mobil cadang itu 900 cc standar, dan lawan saya sama juga mobilnya rusak, cuman dia pakai 1000. Gila, keren banget. Oke. Ini kalau kita panjangin bakalan panjang banget. Panjang. Tapi kalau kita ada di acara Surabaya 90 sini, aku thank you banget buat Bro Putu mau bercerita tentang kehidupannya Bro Putu di channel Race Channel di Masih Ingat Enggak. Oke bro. Akhirnya thank you juga udah bisa masuk di Race Channel ya. Mantap. Next time kita mau kulik habis tentang koleksinya dia. Aku belum tanya mengenai papanya loh. Papanya ini seorang slalom juga ya bro? Papanya ya dulu slalom Jawa Timur. Wah ini panjang bro. Nanti kita masih ada part 2 sama Bro Putu. Oke, saya Raymond Siap. undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga klik lonceng. Ini Saya Budi Yuran.